Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Sahabat-sahabat Kristus, jika ada sesuatu yang selalu datang terlambat dalam kehidupan semua orang tanpa terkecuali, maka sesuatu itu bernama penyesalan. Tanpa perlu lagi diperdebatkan, saya yakin 100% bahwa semua orang pasti setuju bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan saya juga yakin 100% bahwa semua orang pasti sudah sering mendengar ungkapan-ungkapan penyesalan sebagai berikut. Saya menyesal meninggalkan pacar saya yang dahulu untuk menikah dengan dia. Hanya gara-gara dia lebih kaya. Padahal pihak keluarga dan banyak orang lainnya sudah berkali-kali mengingatkan tentang segala keburukannya. Menyesal terlambat. Saya menyesal meninggalkan pekerjaan ini untuk mengambil pekerjaan itu yang jauh lebih berisiko. Padahal selisih gajinya tidak seberapa. Menyesal terlambat. Saya menyesal datang lebih awal ke pesta ulang tahun yang super mewah dengan bintang tamu artis-artis top dari ibu kota itu. Karena ternyata meskipun sudah molor hampir 1 jam, acaranya tetap saja belum dimulai. Menyesal terlambat. Saya menyesal memotong rambut sependek ini hanya gara-gara bujuk rayu teman-teman yang ingin melihat penampilan saya jauh lebih modis. Menyesal terlambat. Saya menyesal memilih kuliah di universitas ini. Semestinya saya mengikuti jejak teman-teman untuk kuliah di universitas itu. Menyesal terlambat. Sahabat-sahabat Kristus, jika ada sesuatu yang selalu datang terlambat dalam kehidupan semua orang tanpa terkecuali, maka sesuatu itu bernama penyesalan. Namanya penyesalan memang selalu datang terlambat. Itulah sebabnya peribahasa kuno sudah memberi nasihat. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasihat ini sangat bijak karena memang betul bahwa sebelum melakukan sesuatu hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, masak-masak dengan mempertimbangkan segala akibatnya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena yang namanya penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Jika nasi sudah menjadi bubur, apalagi yang bisa dilakukan? Emangnya bubur itu bisa diubah kembali menjadi nasi? Begitulah ucapan banyak orang. Tentu saja semua orang pasti setuju bahwa nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa diubah kembali menjadi nasi. Tetapi setidaknya kita masih bisa menyantap bubur tersebut. Itulah sebabnya ada juga nasihat bijak yang berujar demikian. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sesuatu. Ya, betul-betul merupakan nasihat yang tidak kalah bijaknya. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sesuatu. Menurut saya itulah yang kemudian dilakukan oleh sang anak kedua dalam perumpamaan tentang 2 orang anak yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
apabila kita membaca Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, maka dapatlah kita ketahui bahwa Tuhan Yesus Kristus mengawali perumpamaannya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Pertanyaan ini jelas berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang sudah diajukan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yang dijawab oleh mereka dengan perkataan, kami tidak tahu. Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tuhan Yesus Kristus tahu persis bahwa jawaban mereka atas pertanyaannya, dari mana datangnya kuasa baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia, sejatinya hanyalah jawaban pura-pura tidak tahu untuk menghindari dampak pilihan jawaban yang merugikan diri mereka sendiri. Karena mereka tidak percaya kuasa Yohanes dari surga. Tetapi jika dijawab dari manusia, maka mereka takut kepada orang banyak yang menganggap Yohanes itu nabi. Itulah sebabnya pertanyaan yang sederhana dan pasti dapat dijawab kemudian diajukan Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak lagi bisa menghindar dari pertanyaan yang sederhana ini. Itulah sebabnya mereka terpaksa menjawab yang terakhir. Maksudnya adalah anak yang kedua, yang awalnya menjawab tidak mau, tetapi lalu menyesal dan pergi juga untuk melakukan kehendak ayahnya. Berdasarkan jawaban tersebut, kemudian Tuhan Yesus Kristus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, pernyataan Tuhan Yesus Kristus ini menghantam telak pada keangkuhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yang selalu menganggap bahwa mereka lebih baik ketimbang para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang merupakan para pendosa dan kerap dipandang rendah sebagai sampah masyarakat. Melalui perumpamaan tentang 2 orang anak ini, Tuhan Yesus Kristus mengibaratkan mereka seperti anak sulung yang seolah-olah taat kepada perintah ayahnya. Tetapi sejatinya mereka sama sekali tidak melakukan pekerjaan yang dikehendaki ayahnya. Dan oleh karena itu mereka akan tertinggal oleh para pendosa yang masuk lebih dahulu ke dalam kerajaan surga karena menyesal dan bertobat dari segala dosa mereka. Jadi meskipun penyesalan itu selalu datang terlambat, tetapi sejatinya masih lebih baik daripada tidak menyesal sama sekali. Sahabat-sahabat Kristus, jika ada sesuatu yang selalu datang terlambat dalam kehidupan semua orang tanpa terkecuali, maka sesuatu itu bernama penyesalan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berpikir lebih dahulu baik-baik sebelum melakukan sesuatu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya,
juga penting dipahami bahwa penyesalan itu tidak ada gunanya apabila tidak dilanjutkan dengan pertobatan yang menjadikan penyesalan tersebut sebagai titik balik untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi, seandainya ada anak ketiga dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, tentu sebaiknya kita harus menjadi anak ketiga yang berkata, "Baik Bapa," lalu ia pergi melakukan kehendak ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi seandainya hanya ada dua anak, sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, maka jadilah anak yang kedua, yang berkata tidak mau pada awalnya, tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tetapi penyesalan bukan akhir dari segalanya. Amin.